Puji Tuhan saudara, selamat pagi, shalom. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Puji Tuhan saudara. Bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini bisa hadir melayani Bapak Ibu Saudara, menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberi kepercayaan kepada saya pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kita masih dalam suasana kenaikan Yesus Kristus, dan pada hari Minggu yang akan datang kita akan merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Maka pada saat pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kenaikan Yesus yang memberi kepastian. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kenaikan Yesus itu adalah suatu peristiwa yang memberi kepastian, pertanyaannya adalah memberi kepastian apa di dalam kehidupan orang percaya. Nah saya pilih ada 4 hal yang ingin saya sampaikan perihal kenaikan Yesus yang memberi kepastian dalam hidup orang percaya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus ke surga memberi kepastian keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Walaupun sebelumnya sudah ada 2 peristiwa sebelumnya yang juga telah memastikan keselamatan kita sebagai orang percaya, yaitu pada peristiwa penyaliban Yesus di atas kayu salib ketika Yesus berkata sudah selesai. Dan kemudian pada peristiwa kebangkitannya, di mana Rasul Paulus pernah berkata kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kita percaya kepada Kristus, kita masih hidup dalam dosa kita dan kita akan binasa semua orang yang mati di dalam Kristus. Tetapi saya tidak akan membahas 2 peristiwa itu, tetapi saya akan fokus pada kenaikan Yesus, di mana peristiwa kenaikan Yesus itu memberi kepastian keselamatan kepada kita. Nah saya akan lihat dari 2 ayat. Yang pertama di dalam Yohanes pasal 17 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kita melihat di sini, Yesus punya permintaan kepada Bapa supaya Bapa mempermuliakan dia. Dan dia mendasarkan permintaannya kepada Bapa untuk Bapa mempermuliakan dia itu. Dia berkata, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau percayakan kepada aku. Dengan lain kata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena aku sudah menyelesaikan semua pekerjaan itu, maka saya minta Bapa untuk mempermuliakan aku. Itu pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan karya penebusan di atas kayu salib. Dan itu Yesus sudah selesaikan. Sehingga konsekuensi daripada permintaan itu, bila mana Yesus dinilai Bapa belum menyelesaikan pekerjaan itu, maka dia tidak akan dipermuliakan oleh Bapa. Tetapi bila mana Bapa menilai bahwa dia betul sudah menyelesaikan semua karya penebusan itu, maka Bapa akan mempermuliakan dia. Nah pertanyaannya adalah, apakah Bapa memberikan jawaban, menerima daripada permintaan Yesus itu dengan Yesus dipermuliakan oleh Bapa? Jawabannya adalah ya. Bapa pada akhirnya mempermuliakan Yesus. Kapan Bapa mempermuliakan Yesus? Ketika Yesus naik ke surga, Alkitab berkata, dia ditempatkan di sebelah kanan Allah Bapa. Ditempatkannya Yesus di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah tempat yang mulia, dan itu mengkonfirmasi bahwa bahwa Bapa menerima permintaan Yesus untuk dipermuliakan. Itu berarti Bapa menyatakan bahwa Yesus telah menyelesaikan semua pekerjaan penebusan di atas muka bumi ini. Dengan Yesus menyelesaikan semua pekerjaan penebusan, itu artinya
Yesus menjamin keselamatan kita pada peristiwa kenaikannya. Dengan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, mengkonfirmasi bahwa pekerjaan penebusan oleh Yesus sudah rampung dan selesai. Dengan rampungnya pekerjaan penebusan itu, maka peristiwa kenaikan Yesus ke surga merupakan peristiwa yang mengkonfirmasi bahwa keselamatan orang percaya adalah suatu kepastian. Jika tidak, maka Yesus tidak akan pernah naik ke surga dan Yesus tidak akan pernah dipermuliakan oleh Bapa. Kemudian ayat yang kedua yang memberikan penjelasan di mana kenaikan Yesus memberi kepastian untuk keselamatan kita. Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus berkata, aku pergi ke situ. Kemana dia pergi? Ke surga. Kapan dia pergi ke surga? Ketika dia naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Nah, poin saya adalah seandainya kita orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita adalah para pengikut Kristus tidak selamat, lantas tempat yang disediakan itu buat siapa? Dengan Yesus berkata, aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan menyediakan tempat bagimu. Lalu Yesus berkata lagi, aku akan datang kembali kepadamu untuk membawa engkau ke tempatku. Bukankah itu Yesus sedang mengkonfirmasi bahwa seluruh orang yang percaya kepadanya, yang menjadi pengikutnya pasti akan selamat. Orang sudah ada tempatnya. Kalau memang tidak selamat, itu tempat buat siapa? Jadi adanya tempat itu mengkonfirmasi kepada kita melalui kenaikan Yesus. Saya dan saudara orang yang percaya kepada Kristus memiliki jaminan kepastian keselamatan. Yang mengerti katakan amin, saudara-saudara. Jadi saya mau menyampaikan kepada kita, kalau kepastian keselamatan telah dikonfirmasi melalui penyaliban, dikonfirmasi melalui kebangkitan, dikonfirmasi melalui kenaikan Yesus Kristus, itu artinya bahwa jaminan kepastian keselamatan tidak ada di luar Yesus. Makanya Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang ada di luar sana, yang masih bimbang akan keselamatannya, yang belum menemukan di mana ada keselamatan itu, ini kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk percaya kepada Yesus. Karena hanya melalui Yesuslah ada jaminan kepastian keselamatan di dalam kehidupanmu. Yang kedua, saudara akan dikasih oleh Tuhan, kenaikan Yesus ke surga memastikan kehadiran seorang penolong dalam hidup orang percaya. Yohanes 14 ayat 16 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tentu kita tahu seorang penolong di sini menunjuk kepada Roh Kudus. Nah, kapan seorang penolong itu diberikan? Setelah Yesus naik ke surga. Mengapa seorang penolong itu diberikan kepada kita sebagai orang percaya atau kepada murid-muridnya pada saat itu? Karena Yesus tahu kita butuh seorang penolong. Yesus tahu sebentar lagi dia akan pergi kepada Bapa, meninggalkan murid-muridnya, sementara murid-muridnya masih harus tinggal di dalam dunia ini. Dan Yesus meninggalkan murid-muridnya. Saudara akan dikasih oleh Tuhan. Dia tahu kalau mereka tidak memiliki penolong, maka murid-muridnya orang percaya tidak akan pernah sanggup menghadapi tantangan demi tantangan dalam dunia ini dengan kekuatan mereka sendiri. Jangankan Yesus meninggalkan mereka. Waktu Yesus ada bersama-sama dengan mereka saja, mereka masih hidup dalam ketakutan kok. Bagaimana kalau Yesus tidak ada?
Ketika mereka menyeberang sebuah danau, Alkitab berkata tiba-tiba di danau itu mengamuk angin taufan. Ada badai, ada gelombang. Padahal ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Tapi apa yang kita lihat, Alkitab berkata murid-muridnya ketakutan. Murid-muridnya berteriak minta tolong. Padahal ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Bagaimana kalau Yesus tidak ada? Makanya Yesus menjanjikan, kalau sebentar lagi aku pergi kepada Bapa, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Aku akan memberikan seorang penolong kepadamu, sehingga dia bisa menolong engkau dalam setiap perjalanan hidup, dalam setiap tantangan hidup yang engkau hadapi di dalam kehidupanmu. Nah, ada hal yang menarik ketika Yesus menyebut seorang penolong yang menunjuk kepada Roh Kudus. Yesus tidak hanya menyebut seorang penolong saja, tetapi Yesus berkata penolong yang lain. Mengapa tidak penolong saja? Mengapa mesti ada embel-embel yang lain? Apa sesungguhnya makna di balik kata yang lain itu? Seorang penolong yang lain. Kata yang lain dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara, ada dua kata. Yang pertama itu adalah allos dan yang kedua adalah heteros. Allos itu artinya yang lain tapi dari jenis yang sama. Heteros itu artinya yang lain tapi dari jenis yang berbeda. Saya akan memberikan contoh tentang kata allos yang lain tapi dari jenis yang sama. Misalnya di sini ada segelas air putih. Lalu saya minta satu lagi segelas air putih, maka saya harus menggunakan kata allos karena saya meminta minuman dari jenis yang sama. Tetapi seandainya di sini ada segelas air putih, lalu saya minta satu lagi es jeruk, maka yang saya gunakan adalah kata heteros. Kenapa? Karena saya meminta minuman dari jenis yang berbeda. Nah, waktu Yesus berkata aku memberikan seorang penolong yang lain, kata yang lain yang digunakan di sana bukan heteros, tetapi menggunakan allos, atau kalau digabung kata-katanya parakletos allos, bukan parakletos heteros. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika Yesus menyebut penolong itu sebagai penolong yang lain, parakletos allos, maka itu artinya sebagaimana Yesus adalah pribadi, maka Roh Kudus juga adalah pribadi. Yang kedua, sebagaimana Yesus memiliki hakikat keilahian yang sama dengan Bapa, maka Roh Kudus pun memiliki hakikat keilahian yang sama. Itu kata allos. Mengapa ini penting? Yang pertama, supaya kita tidak terpengaruh dengan pandangan saksi Yehova yang menolak kepribadian dan keilahian Roh Kudus dengan berkata Roh Kudus itu hanya sekedar kuasa, hanya sekedar tenaga, hanya sekedar pengaruh. Tetapi di dalam kata allos itu ditegaskan Roh Kudus bukan hanya sekedar pengaruh, kuasa atau tenaga, tetapi dia adalah pribadi sebagaimana Yesus adalah pribadi. Yang kedua, saudara-saudara Tuhan, supaya kita tidak bingung dan tidak ikut tersesat dari agama lain yang sering datang menggunakan ayat tersebut dengan berkata, penolong yang lain yang dimaksud di dalam Alkitabmu itu menunjuk kepada nabi kami, menunjuk kepada nabi tertentu. Pertanyaannya adalah, kalau penolong yang lain di situ menunjuk kepada seorang manusia atau kepada seorang nabi, adakah manusia, adakah nabi yang memiliki hakikat keilahian? Tidak ada. Bukankah kalau kita mengatakan ada manusia yang memiliki hakikat keilahian, bukankah itu dalam suatu keyakinan dianggap sebagai perbuatan syirik? Nah, banyak orang mereka tidak menyadari hal itu, saudara-saudara Tuhan. Kalau mereka memaksakan ayat ini untuk menunjuk bahwa itu bukan kepada Roh Kudus, tetapi menunjuk kepada nabi tertentu, mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka telah melakukan
perbuatan syirik dalam kehidupan mereka. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, kita tidak hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu seorang penolong yang lain dalam kehidupan kita. Dan ingat, penolong yang diberikan oleh Yesus kepada kita adalah penolong yang sama kuasanya dengan Yesus yang memiliki hakikat keilahian yang sama. Yang ketiga, saudara dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus ke surga memastikan keharusan orang percaya untuk bergantung kepada Roh Kudus. Makanya sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalimat kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu menunjukkan betapa pentingnya kita hidup bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak memiliki kuasa apapun. Kuasa untuk menjadi saksi, kuasa untuk memberitakan Injil, kuasa untuk berbuat baik, kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk menghadapi serangan iblis, kuasa untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Untuk kita bisa memiliki semua kuasa itu, kita perlu kuasa Roh Kudus dan kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus itu. Ingatkah saudara bahwa ketika Yesus ada di muka bumi ini, bagaimana dia bisa melayani dengan tanda-tanda yang ajaib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dia melayani dengan mujizat-mujizat yang heran. Itu karena Yesus bergantung kepada Roh Kudus. Kita bandingkan Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Kapan Yesus diurapi oleh Roh Kudus? Sesaat setelah ia dibaptis di Sungai Yordan. Dan pada saat itu Yesus diperkirakan umurnya 30 tahun. Nah, saya akan bertanya kepada saudara. Pada waktu Yesus berusia 1 tahun ketika dia ada di atas muka bumi ini, apakah Yesus itu anak Allah yang hidup? Ya, dia anak Allah yang hidup. Tapi apakah dia sudah menyembuhkan orang sakit? Belum. Ketika Yesus berusia 15 tahun, apakah dia anak Allah yang hidup? Iya, dia anak Allah yang hidup. Tapi apakah dia sudah mengusir setan? Belum. Pada waktu dia berusia 29 tahun. Apakah dia anak Allah yang hidup? Masih anak Allah yang hidup. Tapi apakah dia sudah berjalan di atas air? Apakah dia sudah melakukan tanda-tanda yang ajaib dan yang lainnya? Belum. Mengapa? Karena Roh Kudus belum mengurapi dia. Kapan Yesus melakukan mujizat dan tanda-tanda yang ajaib itu? Mengusir setan, berjalan di atas air, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Membangkitkan orang mati. Adalah setelah Roh Kudus mengurapi dia dalam wujud burung merpati yang turun ke atasnya. Sesaat setelah ia dibaptis. Dan itu juga dinyatakan sebagai permulaan pelayanan Yesus di atas muka bumi ini. Apa yang saya mau sampaikan? Yang saya mau sampaikan adalah, kalau Yesus saja sangat bergantung kepada Roh Kudus, betapa kita yang masih hidup di dalam dunia ini juga harus bergantung kepada kuasa Roh Kudus itu, yang memampukan kita melakukan hal-hal yang tidak mampu untuk kita lakukan dengan kekuatan manusia kita. Makanya Yesus juga pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa.
Itu artinya apa? Kalau aku belum pergi kepada Bapa, kamu belum bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Apa kaitannya? Kaitannya kalau aku pergi kepada Bapa, Roh Kudus akan diturunkan, diberikan kepadamu. Dan kalau kamu bergantung kepada kuasa Roh Kudus itu, maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus ke surga memastikan ketenangan dan keteguhan pengharapan orang percaya di tengah badai. Saya ambil dari Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dikatakan dalam ayat ini bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Apa itu sau? Sau adalah perangkat penambat kapal ke dasar perairan di laut, sungai ataupun danau sehingga tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus ataupun gelombang. Dikatakan sau pengharapan kita itu atau jangkar jiwa kita itu sudah dilabuhkan, sudah ditambatkan, sudah ditancapkan sampai ke belakang tabir. Pertanyaannya, apa belakang tabir itu? Dalam kemah suci orang Yahudi ada 3 bagian. Yang pertama adalah pelataran, yang kedua ruang suci, dan yang ketiga adalah ruang mahasuci. Di antara ruang suci dengan ruang mahasuci, di situ ada yang disebut tabir pembatas. Tabir inilah yang terbelah atau sobek pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Nah, di ruang mahasuci itu tidak boleh ada orang datang. Hanya imam besar yang boleh masuk ke situ untuk membawa korban pendamaian 1 tahun sekali. Orang awam tidak boleh masuk. Jangankan masuk dekat-dekat saja, di situ bisa mati. Maka itulah sebabnya dalam tradisi Yahudi, kalau imam besar masuk ke sana, kakinya dipakaikan atau diikatkan seutas tali supaya kalau ada sesuatu dalam keadaan dia tidak layak masuk ke situ, dan karena itu Tuhan menghukum mati dia di ruangan itu. Siapa yang berani mengambil mayatnya? Makanya dipasang tali. Kalau sudah tidak ada respon ketika tali itu ditarik, maka dia akan ditarik itu menunjukkan bahwa dia sudah mati, supaya mereka tidak ikut mati ketika mereka dekat-dekat ke tempat itu. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Jadi belakang tabir itu tempat Allah bersemayam, tempat yang suci. Makanya tidak boleh sembarang orang bisa datang. Harus ada pengantara, yaitu imam. Nah, waktu imam masuk ke situ, itu dalam rangka membawa korban pendamaian, mewakili seluruh orang Israel dalam perjanjian lama. Dan waktu imam masuk ke situ sama dengan ia membawa seluruh bangsa Israel bersama dengan dia. Nah, penulis kitab Ibrani bertolak dari sini. Dia mengambil gambaran ruang mahasuci yang di balik tabir itu sama dengan gambaran surga di mana Yesus sudah ada di sana. Sama seperti imam besar orang Israel masuk ke ruang mahasuci, demikian juga Yesus yang imam besar kita juga telah masuk ke sana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Yesus bisa menjadi imam besar? Di dalam tradisi Yahudi dan di dalam perjanjian lama, yang boleh dikatakan sebagai imam besar itu adalah dari keturunan Lewi, dari keturunan Harun. Yesus itu dari keturunan Yehuda. Kok dia bisa masuk di sana menjadi imam besar? Nah, Bapak Ibu Saudara perlu tahu, jauh sebelum Tuhan menetapkan suku Lewi atau keturunan Harun sebagai pemegang jabatan imam, sudah ada imam yang namanya Melkisedek. Siapa Melkisedek ini? Ayat terakhir, Ibrani 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia.
Kepadanya pun Abraham memberikan persepuluhan, 1/10 dari semuanya. Karena memang dia adalah seorang imam. Melkisedek tersebut, menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi Yesus menjadi imam besar itu bukan berdasarkan aturan suku Lewi atau aturan Harun, tapi menurut peraturan Melkisedek. Itulah kenapa Yesus dikatakan dia imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dan sekarang imam besar kita yang adalah Yesus itu dia katakan sudah masuk ke belakang tabir. Kapan dia masuk ke sana? Ketika dia naik ke surga. Untuk apa dia di belakang tabir itu? Ini yang saya mau sampaikan. Untuk memastikan sauh pengharapan kita yang sudah dilabuhkan di belakang tabir itu tidak terlepas. Dan karena hidup kita yang diibaratkan seperti kapal yang ada di tengah kencangnya gelombang laut, angin dan badai, tidak akan hanyut, tidak akan terbawa arus. Kita tetap teguh, tetap tenang, jiwa kita aman meskipun ada badai bergelora seperti yang terjadi hari-hari ini. Kenapa? Karena sauh pengharapan kita telah dilabuhkan, ditambatkan, ditancapkan di belakang tabir di mana Yesus ada sebagai imam besar bagi kita. Itulah sebabnya taruhlah senantiasa pengharapan saudara kepada Yesus. Kalau saudara ingin mengalami ketenangan dalam hidup ini, hari-hari ini situasi sedang digoncang, tetapi Yesus memberikan jaminan, aku sudah ada di belakang tabir, memastikan sauh pengharapanmu itu tidak akan pernah lepas sehingga hidupmu tetap tenang meskipun di tengah badai. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Nanti saya